kesehatan panjenengan semua. Ada lagi? Bukato? Ibu yang ada di Tabanan 98 ya bulan ini. Saya saat melayani perjamuan kudus dengan Yesus pintar. Ya, saya pada saat itu melayani perjamuan kudus. Oke, saya teman sukses. Oke, asmanipun Bu Martia. Oke, nonton malih. Oke, wonten pundi Bu? Di Jogja sih. Bu Sugiyanti. Sugiyarti. Nggih. Nggih, Sugiyarti dan Pak Hari. Ani Suroso. Nggih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita menguji kembali Kidung Jemaat nomor 240A. Sebelum kita membaca firman Tuhan, datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku. Kita nyanyikan bait pertama dan juga bait kedua. 240A, kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah hingga balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Bait kedua. Hingga kini ku selamat, tenang kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri sering. Yesus cari akan daku, domba binal yang sesat, untuk membela diriku dipikunya salibkan. Bapak Ibu terkasih, kita akan membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita pada saat ini diambil dari kitab Efesus pasal 5. Kita akan membaca Efesus pasal 5. Kita baca ayat 15 sampai dengan 21. Efesus pasal 5. Kita baca ayat 15 sampai 21. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang genap. Efesus pasal 5 dibaca ayat 15 sampai 21. Saya membaca yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Sampai pagi. Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan.
Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hidup puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah saudara-saudara membaca firman Tuhan yang berbahagia tentu saudara yang setia membaca terlebih yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Yang menjadi nats pengantar kita dalam merenungkan firman Tuhan ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan sama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bapak Ibu terkasih, Shalom. Pernahkah saudara membaca bahwa apa penyebab kecelakaan yang disebabkan oleh human error paling tinggi? Kecelakaan yang disebabkan oleh human error paling tinggi. Atau ngebut, narkoba, pegang HP, mabuk, salah pencet gas yang pencet rem, namanya mantap gas ya. Bapak Ibu, yang paling tinggi salah satunya itu human error karena sebetulnya human error itu karena HP. Ngebut itu kalau selama dia itu semuanya baik tidak masalah. Ketika dia itu kencang tidak masalah. Tetapi ternyata salah satu penyebab kecelakaan paling tinggi dari tercatat di Amerika itu tahun 2018 itu karena HP. Jadi kalau Bapak Ibu membayangkan nyetir karo HP itu iya ya caranya, ataukah pada saat nyetir itu di telepon, atau pada saat dia itu mengendarai kendaraan dia itu sambil juga mungkin ada sesuatu yang penting, merasa penting dan kemudian dia tidak mau menepi lalu dia mengirimkan berita. Nah, ternyata semuanya itu masuk. Yang kedua itu karena mabuk itu human error, kesalahan orang. Dan yang ketiga itu tadi itu karena narkoba atau pengaruh obat-obatan terlarang. Dan ini menyebabkan human error, menyebabkan kesalahan dari faktor kemanusiaannya. Kalau terakhir yang ngebut itu hanya karena kecepatannya yang tinggi, tetapi ketika kendaraan itu kondisinya baik itu juga sebetulnya tidak begitu masalah. Ini bacaan ini saya baca dari salah satu jurnal penelitian tentang smartphone, Bapak. Jurnalnya tentang smartphone, jadi tentang HP. HP itu ternyata Bapak Ibu bisa mencelakakan, terutama ketika orang berkendara dengan kendaraan dengan kencang. Berarti jikalau yang namanya smartphone itu bisa membuat orang itu celaka, di sisi lain ternyata orang itu sangat butuh sekali. Bapak itu kalau memakai HP itu sehari berapa jam? Bangun tidur, begitu melek sampai terus, terutama kalau yang usia pensiun ya, begitu. Hiburannya ya dari HP ya. Kita tahu itu sekarang jarang nonton TV karena TV pun juga mengikuti HP. Apa yang viral di HP itu kemudian besoknya muncul di berita. Apa yang muncul di TikTok, apa yang muncul di Instagram, apa yang muncul di media-media misalnya Madiun, grup Madiun besoknya muncul di KSTV atau di Sakti TV. Pertama kali munculnya itu justru di media-media Instagram wilayah, baru kemudian besoknya ngikuti. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ternyata smartphone atau HP ini memang sangat penting.
Tetapi jikalau kemudian orang itu kehidupannya itu dikuasai oleh smartphone, Bapak Ibu benso, dampaknya salah satunya juga bisa membuat orang itu kemudian istilahnya itu bisa, ya kalau hidupnya dikuasai oleh smartphone, bisa membuat orang itu dari kesehatan itu juga bisa membuat orang jadi pusing karena radiasinya. Orang itu juga bisa tertekan karena stres. Kalau hiburan-hiburan begitu ya, orang itu akan dunia fisiknya, dunia nyatanya itu bisa terskip atau terpisah karena ketika kita itu melihat dunia HP itu kita masuk ke dalam dunia maya, sehingga ada kesenjangan ketika kita bekerja bahwa oh ternyata aku durung masak kok ini kok cepat pun ya begini, karena pada saat itu memang mainan HP itu nggak terasa, padahal ada banyak hal-hal fisik yang harus kita lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau misalnya di sekolah itu anak-anak nggak boleh membawa HP ke sekolah, misalnya seperti itu salah satunya supaya mereka tuh fokus, mereka 100% ada di sekolah itu belajar fisik-fisik. Nah saudara-saudara terkasih, perjalanan kehidupan manusia yang ternyata membutuhkan komunikasi, ketika manusia itu membutuhkan perjumpaan dengan orang lain melalui media, ternyata sekarang ini juga sangat penting. Misalkan Bapak Ibu misalnya Sastro Harjono sekarang ini panjenengan bertemu seperti ini, media komunikasinya salah satunya apa? HP. HP. Artinya bahwa HP itu bisa menjauhkan menjadi semakin dekat. Kita mudah berkomunikasi dengan semua orang. Misalnya kangen-kangenan, ya wis, ayo kita nge-zoom bareng, atau bagaimana kita itu video call bersama dalam waktu saat itu juga real time, dalam waktu yang nyata bisa terjadi tanpa harus pergi repot-repot cari tiket pesawat atau berkendara, kita langsung tahu. Tapi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, salah satu kekurangan HP itu adalah kita yang dekat, yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi seakan-akan tidak dekat. Mengapa tidak ada? Karena apa? Seringkali kalau misalnya Bapak Ibu berkeluarga, hati-hati, kita jarang pernah bertemu. Begitu berkumpul, waktunya longgar, sama-sama pulang ke rumah, HP ceklane HP. Ning ngarepe padahal ono bojone, ono anake, kabeh dolan HP. Ya kok jauh-jauh saya juga sering kadang ini. Iki wong telu kabeh kok nyekel HP kabeh gitu. Asik dengan dirinya sendiri. Akhirnya interaksi itu kurang. Jadi memang smartphone itu memang dia smart ketika dia itu dipakai dengan positif, tetapi dia itu sebaliknya bisa merusak relasi. Orang sekarang kalau kita itu membutuhkan komunikasi ya pakai smartphone. Tetapi saudara-saudara, salah satu kekurangannya adalah kehadiran fisik itu jadi kurang. Misalkan sekarang, waduh, saya nggak bisa. Padahal kita itu butuhnya kangen-kangenan itu ya secara fisik ya, hadir di tempat ini. Misalnya, suatu saat kalau Bapak Ibu misalnya butuh kabar, oke, sementara bisa lewat smartphone. Tapi kalau dikunjungi terus lewat HP, apakah mau panjenengan? Ya tidak mau kan. Terutama bagi putra-putrinya Bapak Ibu yang ada di Jakarta, di jauh-jauh begitu, tetap butuh kehadiran. Kehadiran itu adalah bentuk keseriusan perhatian bagi relasi yang sudah dibangun. Satu ingat Bapak Ibu, ketika saya pada saat itu kuliah ini, sebetulnya saya itu membutuhkan transferan uang, itu tinggal telepon saja. Tapi bapak saya itu mengingatkan saya, lah gue butuh duit tak transfer, tapi orang tak lakoni supaya gue mulai. Jadi cukup nang omah ini duit ini, ya aku sakune tak ijoli mulai. Jadi salah satu kebahagiaan orang tua itu adalah ketika anak-anaknya
pulang. Ketika pulang, ya nanti wis kopo ae lah, dibelek pitik lah atau diapakan. Itu karena memang kebahagiaan orang tua. Melihat anak-anaknya pulang itu adalah orang tua itu bahagia. Meskipun masalahnya apa sih, yang penting boleh dhisik. Jadi kebahagiaan ketika pulang ini adalah sebuah kebahagiaan yang luar biasa bagi orang tua. Karena memang relasi orang tua dan anak itu tidak hanya sebatas materi. Ya, kalau ada waktu tolong diupayakan untuk pulang menjenguk orang tua. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini mengingatkan kita. Firman Tuhan mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Artinya adalah Bapak Ibu dan saya, kita semua diajak untuk melihat bagaimana tuh kita hidup. Bagaimana tuh kita hidup yang istilahnya itu urip mampir hidup hanya sementara. Bagaimana kita itu hidup tetapi kita itu juga bisa menikmati kehidupan yang sementara ini. Caranya adalah salah satunya seperti ini, menikmati kebersamaan mumpung kita ini masih hidup. Kalau kita nanti itu sudah tidak hidup, tidak bisa bersama, tidak tahu kita. Perhatian kita bisa kita wujudkan ketika kita masih hidup. Seringkali saudara, kalau saya itu melihat misalnya misalnya ke makam itu ada orang yang bawa tas pakai ransel nangis di situ. Ketika saya itu nyekar bahwa itu ngirim, dia itu nangis di makam yang barusan kira-kira pagi dimakamkan, dia itu datangnya terlambat siang gitu, dia nangis di situ. Dan saya ditanya sama penjaga, itu sudah 3 jam Pak di situ nangis dari tadi. Dia menyesal karena selama ini dia tidak pernah menunjukkan kasihnya ketika masih hidup. Ya wes, sampun sedo ngoten niku nggih, ditangis sono seminggu ya gak bakalan tidak bakalan tahu. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada saat ini mengajak bagaimana kita ini melihat kehidupan kita selama ini. Apakah kehidupan kita pakai dengan proporsional, dengan benar, dengan baik, yang itu juga mendukung eksistensi atau keberadaan kita selaku kita melakukan. Perhatikanlah bagaimana kamu hidup ini sebetulnya adalah sebuah kalimat introspektif, mengajak kita tidak perlu melihat orang lain, tetapi melihat diri kita. Melihat diri kita, bagaimana tuh kita hidup, bagaimana tuh saya hidup, apakah saya ini hidup dengan bijaksana, apakah saya ini hidup dengan selama ini itu sudah pas, sudah benar. Jangan-jangan saya nanti itu hidup itu tidak dengan seksama, saya merasa benar menurut saya, tetapi sebetulnya bapak ibu saya itu melihat itu juga belum benar. Nah, saudara-saudara terkasih, sebetulnya dalam reuni-reuni keluarga ini salah satu seringkali yang menjadi titik tekannya itu adalah bagaimana menikmati kebersamaan. Bagaimana kita itu meskipun kita ini terpisah-pisah, kita itu berkumpul mengingat dari mana tuh kita ini berasal, bahwa kita ini meskipun jauh, meskipun kita ini sibuk dengan masing-masing, tetapi kita juga harus mengerti bahwa kita ini masih bagian daripada keluarga yang dekat. Sudah sampai kepada nogor ya, sebenarnya begitu tadi salah satu tujuannya ini. Dan yang paling penting yang terakhir adalah sebetulnya kita menghayati bahwa Tuhan itu berkarya di tengah-tengah keluarga. Bapak Ibu, ketika kita diajak untuk introspeksi, melihat bagaimana keberadaan keluarga kita, maka kita hanya akan terpesona, kita akan melihat bagaimana Tuhan berkarya selama. Bagaimana kita melihat Tuhan itu memelihara kehidupan kita melalui anak-anak kita, melalui cucu-cucu kita. Dan itu semua adalah karya Tuhan. Tentu Tuhan yang memberkati keluarga ini juga akan memberkati selanjutnya cucu-cucu kita. Sebagaimana janji Tuhan kepada misalnya nenek moyang bangsa. Oleh karena itu, saudara-saudara terkasih,
firman Tuhan ini kembali mengingatkan bahwa pergunakanlah waktu yang ada. Janganlah kamu bodoh, usahakanlah kamu supaya mengerti kehendak Allah. Hal ini maksudnya adalah supaya kita itu hanya bersandar pada firman Tuhan, memperlihatkan diri kita dengan pas, dengan tepat dalam situasi-situasi perkembangan pertumbuhan zaman sekarang ini. Memang kalimat Paulus kepada jemaat Efesus ini sungguh menunjukkan kepada kita bagaimana bahwa kita itu memposisikan diri. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur itu menimbulkan hawa nafsu. Tadi salah satu penyebab kecelakaan itu anggur itu ternyata ada juga bagian sekian persen kecelakaan oleh mabuk itu juga bisa. Tetapi sudah terkasih, firman Tuhan pada saat ini jika kita tempatkan di dalam kehidupan, misalnya reuni keluarga atau trah sastra Harjun, ini kembali mengingatkan kita bagaimana kita memposisikan diri dengan baik ketika Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul. Bagaimana keberlanjutan kontinuitas dari pertemuan nanti ke depan. Apakah kita nanti itu juga akan misalnya membuat pertemuan ini menjadi sebuah hal yang menarik, ataukah nanti hanya sekedar hal pertemuan yang kesannya tanpa makna? Tentu ini semua butuh kebijaksanaan daripada kita. Bagaimana kemudian mengelola waktu yang ada ini dengan baik. Ada smartphone, kita gunakan dengan positif. Kita gunakan membangun diri kita. Justru bukan sebaliknya membuat kita stres. Saya kok melihat berita di HP ini kok rasa-rasanya kayak nggak bisa tidur. Wah, hati-hati. Jangan memang orang penelitian itu 2 jam sebelum tidur itu akan mempengaruhi kualitas tidurnya. Kalau bapak ibu 2 jam sebelum tidur itu misalnya melihat video yang membahagiakan, tidurnya dengan bahagia. Tapi kalau bapak itu melihat film perang sebelum tidur gitu, rasanya juga gelisah. Ada sublimasi atau sugesti yang membuat orang itu masuk dalam dunia tayangan yang sebelumnya dilihat. Nah, saudara terkasih, marilah kita dengan sukacita, dengan seksama melihat bagaimana kita hidup, baik secara pribadi maupun secara kolektif. Ketika Bapak Ibu semua merasa menjadi keluarga terakhir Sastro Harjono ini, biarlah pada akhirnya Tuhan dipermuliakan melalui keluarga Sastro Harjono, dan Tuhan senantiasa berkati saudara dengan kesehatan, dengan kebersamaan, dengan soliditas keluarga yang semakin Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami, karena melalui firman ini kami diingatkan kembali untuk senantiasa bergantung kepada Tuhan dan memperhatikan waktu yang ada ini, menggunakannya dengan baik, bijaksana, dan biarlah Tuhan menolong kami semua sehingga kami dimampukan dan dikuatkan untuk hidup secara khusus keluarga Transisi ini. Ketika kami juga dipanggil untuk merayakan berkat Tuhan atas keluarga yang sudah kami alami saat ini, biar Tuhan senantiasa menolong kami. Roh Kudus, hanya kepadamu kami mohon. Amin. Mari saudara kita bernyanyi. Nanti saya lihat ada kantong musik ini. Kita akan berikan persembahan kita. Hidup jemaat nomor 450 kita nyanyikan baik pertama sampai dengan kita memerlukan persembahan. Hidup jemaat nomor 450, hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dan seterusnya.
Hidup kita yang benar harus mengucap syukur dalam Kristus. Sugiyarti. Sugiyarti dan Pak Hari. Ada lagi anak-anak dan cucu dari Pak Rudi kita yang khusus tuan rumah yang memberikan ketempatan anak-anaknya yang studi di sekalian makan siang. Ya, baik Bapak Ibu, marilah kita berdoa. Ya Bapak, pada siang hari ini kami mengucap syukur atas berkat penyertaan dan pemeliharaan dalam kehidupan kami. Kau sudah pertemukan kami pada siang hari ini, baik yang hadir di Sentani Park ini dan juga baik yang hadir secara online. Kami mohon Tuhan memberkati dan menyertai perjumpaan keluarga Sastrojono pada saat ini, di mana kami senantiasa belajar untuk memperhatikan arah hidup dan bagaimana kami menghayati bersukacita, bersyukur atas kehidupan keluarga di tengah-tengah kami. Tuhan senantiasa hadir dan memberkati. Kami mohon ya Bapa, Engkau senantiasa menyertai kami dan tidak meninggalkan kami ketika kami hidup bersama. Biarlah Tuhan senantiasa menolong sebagaimana Tuhan menolong orang tua kami dan juga anak-anaknya yang juga bertumbuh berkembang. Tuhan sertai kami semua, sehingga pada siang hari ini kami bisa mensyukuri atas anugerah Tuhan dalam keluarga kami. Siang hari ini kami juga mengucap syukur atas berkat Tuhan melalui setiap pekerjaan dan jeripaya kami. Kami mengaturkan persembahan, Tuhan berkati dan sucikan persembahan ini biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami bersama, baik yang hadir di tempat ini maupun yang belum dapat hadir maupun hadir secara online. Dan berdoa untuk orang tua kami, Bu Martia. Tuhan memberkati beliau di dalam usia sepuhnya. Kami mohon Tuhan senantiasa menyertai beliau sehingga diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan biarlah kami senantiasa mengucap syukur atas keberadaan kami semua karena Tuhan memelihara Ibu Martia. Demikian juga kami sebagai anak dan cucu cicitnya. Tuhan sertai beliau dan biarlah kebahagiaan kemurahan Tuhan senantiasa menyertai putra putri. Demikian pula Tuhan menyertai Ibu Martia. Kami juga berdoa untuk keluarga Bu Sugiyarti dan Bapak Hari Suroso yang juga dalam proses pemulihan karena sakit. Tuhan menuntun sehingga memberikan kekuatan, iman, dan juga Tuhan memberikan kesehatan, pemulihan daripada Tuhan. Kami juga menyerahkan keluarga bernama Ningsih ke dalam tangan Tuhan. Beliau yang merawat orang tua kami serahkan keluarganya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan sehingga semuanya boleh bersukacita karena Tuhan yang juga turut campur menyertai keluarga tersebut. Kami juga berdoa pada siang hari untuk keberadaan kami semua ya Bapak. Kami berdoa untuk putra putri, cucu, cicit Ibu Martia yang juga pada saat ini hadir dalam pertemuan keluarga ini. Tuhan memberkati kami dengan kesehatan, Tuhan memberkati kami dengan kekuatan, Tuhan memberkati kami dengan penyertaan daripada Tuhan, dan
biarlah pemeliharaan dan penyertaan Tuhan ini menjadikan kebahagiaan kepada Jumat yang juga bulan ini genap berusia 98 tahun. Tuhan berkati semua yang terjadi, dan kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Anak-anak cucu kami yang sedang studi, sedang bekerja, kami serahkan mereka ke tangan Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati. Bapak, pada akhirnya kami juga akan melanjutkan acara kami service pada ini. Kami berdoa untuk Bapak Rudi dan Bu Ita di dalam kehidupan mereka, biar Allah senantiasa menyertai pekerjaan mereka. Demikian juga anak-anak mereka, saudara Idi dan Valen, kami serahkan dalam tangan Tuhan dalam studi mereka di luar kota, di Jakarta dan Bandung. Biarlah Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, dan Tuhan berikan masa depan yang cerah untuk mereka. Biarlah persiapan studinya pada saat ini juga menjadi berkat bagi keluarga. Dan jikalau kami akan menerima berkat berupa makanan, minuman yang sudah disiapkan melalui keluarga di tempat ini, melalui keluarga Bapak Rudi dan Bu Ita, biarlah Tuhan senantiasa menyucikan dan menjadikan kami bersyukur karena Tuhan menyertai kami secara fisik dan secara rohani. Biarlah Tuhan senantiasa menuntun kami untuk senantiasa bersyukur. Inilah ya Bapa yang menjadi surga kami. Pada akhirnya kami memohon berkat daripada kasih karunia dan damai sejahtera, berkat kehidupan yang berasal daripada Allah Bapa dan Yesus Kristus Allah Sang Putra, Tuhan Roh Kudus, ketiganya yang besar, menyertai saudara siang hari ini sampai kekal selamanya. Amin. Demikian saudara kasih untuk renungan siang hari ini sudah selesai. Tuhan yang memberkati. Waktu saya serahkan kembali kepada keluarga. Terima kasih kepada Pak Pendeta yang sudah memberikan pencerahan kepada kita. Semoga bisa menjadi pegangan bagi kita semua di dalam menjalankan tugas keputusan kita masing-masing seperti yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Akhirnya setelah tadi dalam doa syafaat sudah didoakan, sajian makan, jadi tidak perlu berlama-lama lagi karena jamnya juga jam 12, supaya nanti bisa lebih santai dan lama karena ini waktunya sampai jam 2 siang. Jadi di sini ini dikasih batas waktu 3 jam. Jadi monggo nanti nggak perlu buru-buru kalau mau yang santai, karena nggak ada acara, kami persilahkan untuk menikmati Sentani. Ini bukan promosi, tapi karena kita di Sentani, saya juga Sentani Pak. Bukan karena Pak Tutus ya, itu saya nggak ada promosi, tapi karena ini di Sentani, mari kita nikmati Sentani dengan segala yang sudah persiapkan. Demikian, sekali lagi kami sekeluarga memohon maaf jika pada acara keluarga kali ini sekali lagi kami memilih tempat ini dan tidak berada di rumah karena tadi saya ingat berkumandang adzan Pak. Jadi kalau di rumah kami itu kurang lebih 50 meter itu masjid Pak. Jadi kalau diadakan kebaktian pasti perang. Jadi kalau enggak kita yang ngalah, daripada kita yang ngalah lebih baik kita cari tempat yang kondusif sehingga tidak mengganggu acara ibadah. Terima kasih Mbak Christine yang sudah hadir. Jadi nanti monggo kalau mau ngersani ke rumah pesan satu Mbak, nomor 1B. Nanti Mbak Christine bingung wayang di tempatnya Pak Rudi di Pesantren kok tempatnya rumahnya kayak Sentani Pak kata Pak Rudi. Jadi itu sekali lagi terima kasih untuk segala itu kami persilakan monggo Pak Pendeta, Ibu dan Bapak Ibu sekalian. Kecil gua mau shopper.
mejanya bunder. Ini kok. Oh itu. Masih datang. Ya. Dolan, marai pengen. Ya dolan to, Mas. Dolan. Tuju interkes. Ya dolan to, Mas. Gimana Mas Sunar? Gimana? Kabarnya? Kabarnya puji Tuhan sehat. Tapi kurang sehat karena kurang dolan. Enggak kurang vitamin D, Mas. Vitamin D sama vitamin C. Vitamin D duit. Oh, enggak, aman. Gantian sama aku. Jalan aja. Jalan aja, jalan aja. Tak video. Dadah.